Saya punya pengalaman yang sulit untuk bertanam organik. Selama kurang lebih 5 bulan ini, saya mengalami kesulitan dengan mengatasi hama, mengatasi jamur, dan penyakit-penyakit tanaman palawija di sini. Sekurang-kurangnya lebih 10 jenis saya hadapi. Maka saya berpikir bagaimana saya mengatasi ini. Saya tidak mungkin setiap pagi berburu dan membersihkan tanaman. Maka saya membuat pikiran untuk membuat pestisida alternatif. Pestisida selain dari ekoenzim yang sudah menjadi pestisida, saya pikir-pikir bagaimana memadu dan meracik bahan-bahan material yang ada yang biasanya sudah direkomendasikan nenek moyang sebagai obat, sebagai racun. Maka saya berpikir bagaimana cara membuat pestisida nabati. Selamat jumpa dalam channel Inspirasi Hidup ini. Satu persoalan yang senantiasa dihadapi para petani ialah bagaimana mengatasi hama penyakit yang mereka hadapi di dalam tanaman. Membelikan pestisida cukup mahal, dan pestisida juga tidak menjadi solusi yang pasti untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membuat alternatif bagaimana cara membuat pestisida nabati, pestisida plus yang berasal dari apa yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pada YouTube yang sudah kami tayangkan, kami sudah menjelaskan bagaimana cara membuat ekoenzim. Salah satu fungsi ekoenzim itu sebenarnya untuk pestisida. Maka dalam proses pembuatan pestisida kali ini, saya akan menggabungkan ramuan atau racikan pestisida yang sudah ada, yang berasal dari ekoenzim, dan 14 jenis tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Di sini sudah tersedia ada 14 jenis dari apa yang ada di sekitar kita. Ada daun pepaya, ada tuba, ada sirsak, ada kunyit, buah kunyit dan daunnya, ada daun minba, dan ada jeruk purut, ada bawang merah, ada babadaton, kalau dalam bahasa Toba disebut bau-bau, ada serai, ada daun sirih, ada juga bawang putih, dan cabai merah, dan tembakau, dan mengkudu. Mengkudu, ada 14, dan nanti kita akan campur dengan molasses atau manisan, atau kalau tidak ada molasses ada gula aren, dan dengan ekoenzim yang sudah kita produksi, dan baru 1 minggu yang lalu kita panen ekoenzim yang kita buat 3 bulan yang lalu. Bagaimana cara meraciknya? Tentu saja yang saya lakukan, ya saya dulu kumpulkan 14 jenis daun-daunan dan juga bahan-bahan pestisida ini. Misalnya seperti daun pepaya sudah saya cincang halus. Tuba juga akarnya, daunnya, batangnya saya cincang. Sirsak, daun sirsak sudah dicincang. Dan seperti kunyit, mimba, daun jeruk purut, serai, babadaton, sirih, sudah dicincang halus daunnya. Sementara bawang putih, bawang merah, dan cabai sudah di blender halus. Cara meracik
pestisida Flus ini saya pakai dengan sistem membuat ekoenzim. 1, 3, 10. 1 manisan, 3 material, dan 10 cairan. Nah, dalam hal ini, manisan tetap saya pakai molasses. Nah, saya anjurkan kalau kita nanti, para petani, tidak memiliki molasses, bisa dipakai gula merah. Nah, itu masih saya pakai di sini. Nah, sementara material di sini untuk 3 bandingan tadi 1, 3, 10, saya memakai 14. Nanti akan saya jelaskan beberapa takarannya. Nah, sementara cairan saya tidak memakai air. Saya memakai pestisida yang sudah jadi, yakni hasil dari ekoenzim. Nah, maka bisa kita bayangkan nanti ini sudah pestisida, kita proses lagi membuat pestisida. Saya yakin bahwa ini menjadi solusi membuat pestisida nabati atau pestisida alamiah atau pestisida organik. Material yang ada di sini yang terdiri dari 14 jenis ada kurang lebih 40 kilo. Jadi 40 kilo, sementara molassesnya nanti ya 13 kilo. Nah, dan air atau ekoenzim yang sudah tersedia kita pakai nanti sekitar 120 kilo. Nah, kita lihat satu-satu. Ada pepaya di sini 5 kilo, 5 kilo daun pepaya. Nah, di sini ada tuba 5 kilo, saya campur daunnya, akarnya, dan batangnya. Sementara daun sirsak ada 5 kilo. Nah, daun kunyit dan buahnya juga ada 2 kilo. Nah, daun mimba ada 5 kilo. Nah, daun jeruk purut ini fungsinya untuk aroma nanti. Aroma pestisida supaya ada agak harum, maka kita pakai jeruk purut. Lalu bawang merah yang juga menjadi sudah insektisida sebenarnya, kita pakai 2,5 kilo. Dan babadaton atau dalam daerah Toba disebut bau-bau, ini 1,5 kilo. Ini menjadi pestisida juga yang biasa dipakai di kampung-kampung. Nah, serai ada 5 kilo, daunnya, batangnya, dan umbinya. Nah, daun sirih kita pakai 1 kilo. Nah, sementara bawang putih ada 2,5 kilo, sudah kita blender. Dan cabai ada 2,5 kilo. Dan tembakau ada 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo kita pakai. Sementara mengkudu ada 3 kilo. Nah, jadi semuanya ini kurang lebih 40 kilo. Yang pertama, kita sudah masukkan ekoenzim untuk 120 liter. Nah, jadi di sini sudah ada 110 liter. Kemarin saya panen ekoenzim 150 liter. Warnanya seperti ini. Jadi langsung kita pakai untuk memproses fermentasi untuk pestisida pada saat ini. Jadi di sini sudah ada 110 kilo ekoenzim, kita menambah 10 kilo lagi. Sekarang kita masukkan ke 14 material ini satu-satu. Nanti kita ini daun mimba, ada kunyit, daun kunyit dan umbinya, ada cabai 2,5 kilo, kita masukkan bawang putih, ini pewangi daun jeruk purut supaya nanti pestisida itu tidak terlalu bau, tapi aromanya enak. Daun sirsak untuk insek 5 kilo.
Bawang merah sudah kita blender. Ada tuba 5 kilo. Sirih ada 1 kilo. Ada daun pepaya 5 kilo. Ini babadaton, bau-bau yang juga sangat sering dipakai untuk mengobati luka. Ada serai 5 kilo. Ada mengkudu yang sudah dicincang. Lalu ada tembakau. Ois. Nanti harus diaduk. Lalu kita masukkan manisan 12 kilo. Ini harus kita aduk nanti supaya ekoenzim dan manisan dan material itu bisa nanti agak merata. Maka kita akan aduk supaya hasilnya juga nanti sempurna. Ya, sekarang kita aduk, bisa pakai tangan. Nah, ini bisa. Sekarang sudah menyatu dia. Iya. Jadi inilah kondisi yang sudah kita campur. Tetap memakai 1,310, tapi saya pakai tadi manisan 12 dan 40 material dan 120 ekoenzim. Jadi sekali lagi inilah kondisi membuat pestisida alternatif. Saya yakin dengan pestisida ditambah lagi pestisida bisa menjadi membantu para petani untuk mengatasi kesulitan mencari dan membeli pestisida. Kita biarkan sampai 3 bulan, kita fermentasi di sini, maka selama 3 bulan ini kita tutup dengan plastik, dengan tetap anaerob, hampa udara, dan kita akan atur nanti bagaimana pembuangan sisa-sisa gas yang ada dalam proses ini. Jadi kita tutup seperti ini. Dalam pembuatan POC dan ekoenzim, saya sudah terangkan juga bagaimana cara mengatur sisa-sisa gas dalam fermentasi. Nah, tetap seperti itu. Nah, kita menyediakan selang kecil dan sediakan tempat air, nah, seperti bisa seperti aqua ini. Kita isi dengan air, kita buat lubang, satu ujungnya kita masukkan ke sini, dan ujung yang satu kita masukkan ke pinggiran wadah ini. Nah, maka dengan jelas gas yang berlebihan di dalam wadah ini akan otomatis keluar dan menembus air, sementara udara dari luar tidak mungkin
menembus air dan masuk ke sana. Maka tetap ada kestabilan gas di dalam dan tidak akan memungkinkan untuk bocor atau meledak dari wadah ini. Ya, kita sudah selesai memasukkan dalam wadah ini dalam partai yang besar. Nah, sekali lagi bisa kita memakai partai yang kecil. Jadi tidak harus sampai seperti yang saya buat satu drum. Untuk satu kaleng seperti ini pun bisa. Dan saya anjurkan seandainya kalau saya tadi membuat 14 jenis material dari daun-daunan yang ada di sekitar kita, kita bisa buat 1 atau 2, 3 apa yang ada di sekitar kita. Nah, saya bisa membuat 14, sebenarnya ada sampai 60-an yang ada di sekitar kita. Tapi ini dulu yang bisa saya buat 14 material dan saya sangka ini juga sudah cukup memuaskan nanti untuk menghasilkan pestisida. Dan ini kita tunggu selama kurang lebih 90 hari, 3 bulan. Pada minggu pertama seperti ekoenzim kita akan coba kontrol bagaimana kondisi gas. Dan hari ke-30 mungkin bisa kita buka sebentar saja pagi hari. Dan 90 hari bisa kita panen pestisidanya nanti. Sangka pasti memuaskan dan pasti menolong para petani untuk membuatnya. Banyak hal yang saya hadapi dalam tanaman palawija. Seperti dalam terong ini, 2 hari yang lalu saya coba menyemprot, ada kutu-kutu di sini. Saya memakai ekoenzim. Saya pakai 1:50. Tetapi saya merasa sudah terlalu rendah perbandingannya itu, ternyata masih gosong seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar, ternyata ekoenzim itu dipakai sebagai pestisida harus di atas 1:50 atau 1:100. Nah, ini hasilnya pemakaian pestisida ekoenzim 1:50, ternyata tumbuhan juga masih gosong. Bagi teman-teman semua yang bergabung, saya minta untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat informasi setiap kali kita mengupload video yang baru. Dan jangan lupa like, share, dan komen.